Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran yang pertama mengenai teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 ya. Nah, kemudian dari pembelajaran ini kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dari teks laporan hasil observasi ini apa. Nah, kompetensi dasarnya adalah 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan atau penggabungan dari KD 3.1. Nah, yang 4.2-nya mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Nah, ini penggabungan dari KD 4.1. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pembelajaran bab 1 ini? Tujuan yang harus kalian ketahui untuk pembelajaran ini adalah agar kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi dan bisa menganalisis teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, udah tahu belum sampai di sini? Kemudian kita masuk ke pembahasan. Nah, ini termasuk ke bab 1. Pembahasan yang pertama adalah yang A, memahami teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum pembahasan, kalian harus tahu dulu apa sih teks laporan itu. Nah, di sini dijelaskan teks laporan disebut juga dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, barulah apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi tersebut. Jadi sebelum ke teks laporan observasi, kalian harus mengetahui dulu apa sih teks laporan itu. Nah, teks laporan itu tadi dijelaskan yaitu mengklasifikasikan sesuai dengan jenis tertentu yang kita lakukan. Nah, barulah apa sih teks laporan hasil observasi? Artinya adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, jadi bisa dikatakan observasi itu adalah hasil dari pengamatan. Nah, kemudian dijelaskan lagi, jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang berupa fakta. Nah, jadi kalian mengamati benda-benda tersebut dan kalian laporkan sesuai dengan fakta, sesuai apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati. Nah, kemudian di sini dijelaskan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu ada 5. Yang pertama, harus mengandung fakta. Nah, jadi isi dari teks laporan hasil observasi ini harus fakta, tidak boleh ada pendapat-pendapat. Nah, kemudian kedua, bersifat objektif. Nah, bersifat objektif ini yang dimaksud adalah kebenaran yang sebenarnya tanpa dipengaruhi dari pandangan pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, harus ditulis sempurna dan lengkap. Jadi teks yang kalian laporin itu harus sempurna dan lengkap agar orang membacanya lebih paham. Nah, kemudian yang keempat, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang. Jadi dari laporan kalian itu kalian susun sesuai dengan apa yang kalian amati tanpa menyampaikan hal-hal yang membuat orang
jadi pro dan kontra. Nah, kemudian yang kelima, disajikan secara menarik. Nah, seperti yang kalian ketahui, suatu teks itu bisa membosankan apabila dibaca. Nah, jadi kalian seharusnya ketika membuat laporan hasil observasi, kalian buatlah teks itu semenarik mungkin. Nah, kemudian kita lanjut yang ke B, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian harus membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Terus yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok. Dan yang keempat, menulis kalimat penutup. Nah, kemudian struktur dari teks laporan hasil observasi adalah yang pertama itu definisi umum. Definisi umum itu adalah paragraf yang berisi penjelasan secara rinci seperti pengertian objek yang diamati atau nama lain dari objek yang diamati. Nah, yang kedua, deskripsi bagian. Pengertiannya adalah paragraf atau struktur yang berisi bagian-bagian dari objek yang diamati. Yang terakhir, yang ketiga, deskripsi manfaat adalah paragraf atau struktur yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga atau yang C, menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian di sini ada hal yang dianalisis dalam laporan dapat meliputi hal-hal berikut. Nah, kemudian yang pertama isi peristiwa, yang kedua kronologi waktu, yang ketiga kelengkapan data, keempat kebahasaan, dan yang kelima bentuk laporan. Jadi itu yang harus kalian analisis ketika teks laporan hasil observasi itu sudah kalian buat. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalian harus memahami dulu isi dari bentuk atau isi maupun kebahasaan dari laporan hasil observasi tersebut. Kedua, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Yang ketiga, memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi atau referensi. Ya, sejauh ini gimana? Sudah paham mengenai teks laporan hasil observasi? Nah, masih ada penjelasannya. Yang 4 atau yang D, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi adalah pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Nah, pencapaian interpretasi yang optimal bergantung pada kecermatan dan ketajaman penafsiran. Terus kegiatan interpretasi lebih difokuskan dan memprioritaskan pada pengajian bagian-bagian yang ada dalam sebuah teks laporan. Nah, untuk itu menginterpretasikan atau menafsirkan teks laporan hasil observasi sangat diperlukan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam sebuah teks laporan. Nah, ini yang terakhir ya, penjelasan dari bab kita kali ini, yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, apapun yang termasuk aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi adalah yang pertama itu harus menggunakan kelas kata. Kelas kata itu nomina, kata benda, verba, kata kerja. Nah, yang kedua menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kemudian
Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat simpleks, kalimat kompleks, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Nah, ini bagian terakhir ketika tahap demi tahap dari bab 1 ini. Jadi yang pertama tadi kalian harus memahami dulu apa laporan hasil observasi, kemudian kalian mengerti dalam membuat teks laporan hasil observasi, kemudian kalian bisa menganalisis teks yang kalian buat atau yang kalian dapat, kemudian kalian bahas aspek-aspek kebahasaannya dari teks laporan hasil observasi itu. Nah, sampai di sini dulu.